keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Om Swastiastu Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Terima kasih ya Bu. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memenuhi tugas calon guru penggerak. Dalam hari ini saya akan mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ataupun instansi yang Ibu pimpin. Namun mohon maaf Bu, sebelumnya mohon perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Uli Sukeni. Saya bertugas di SD Negeri 1 Bunteng dan hari ini saya menjabat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Langsung saja ya Bu ya. Hari ini saya akan mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Langsung saja ya Bu ya, pertanyaan nomor 1 ini Bu. Selama ini bagaimana Bu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Komang. Dari pertanyaan Pak Komang itu, dari tindakan yang kami ambil selama kami menjalankan tugas di sini, jadi secara khusus sih tidak ada. Jadi kami tidak mengidentifikasi secara khusus terkait dengan kasus-kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Cuma kami hanya mencari fakta-faktanya, kemudian menyimpulkan, sehingga nantinya kami dapat melakukan pengambilan keputusan, entah itu yang termasuk kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral. Jadi seperti itu, jadi kami tidak secara khusus, kami hanya langsung respon kami itu langsung lakukan secara langsung dan tidak ada memang rencana-rencana maupun planning terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kalau memang hari itu ada, kami selesaikan hari itu. Berarti Ibu tidak mengidentifikasi atau tidak memerlukan waktu khusus untuk mengidentifikasi di kasus-kasus dilema etika, tergantung nanti situasi yang terjadi saat itu. Pertanyaan nomor 2 nih Bu. Selama ini bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Kalau selama ini kami kalau ada kasus-kasus yang terjadi di antara anak kami itu, kami selalu mengecek atau mencari dulu apa sih permasalahan yang dihadapi. Setelah kami sudah temukan, kami panggil anak tersebut yang memiliki kasus. Nah, kemudian kami dudukkan bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah kami ini. Nah, kami akan identifikasi secara langsung apa sih penyebab permasalahannya yang terjadi. Karena begini, antara kasus dilema etika dan rujukan moral itu memang sangat sulit untuk dalam pengambilan keputusannya, karena ini kan bertentangan dengan hati nurani. Kemudian karena kan dari dilema etika ini antara benar melawan benar, jadi itu yang menjadi permasalahannya. Sehingga kalau memang hari itu harus diselesaikan dengan sesuainya, kemudian kita koordinasi dengan guru-gurunya, ya kita laksanakan hari itu. Kalau memang membutuhkan waktu, kami akan kasih anak ini waktu, kemudian kami akan menangani. Jadi seperti itu. Berarti tergantung kasus yang dihadapi ya. Dimulai dari mengecek kasusnya, kita duduk bersama Bu ya, mengenai kasus-kasus yang terjadi. Nah, pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya itu seperti yang tadi sampaikan. Kalau misalnya pada saat hari ini misalnya ada kasus baik itu antara dilema etika maupun rujukan moral, kami akan telusuri dulu apa sih penyebab permasalahannya, kemudian kami akan panggil, kemudian kami akan berikan pengarahan, pembinaan, tidak terlepas dari tanggung jawab juga wali kelasnya. Jadi tidak hanya wali kelas saja sih, tapi semua guru akan kami minta pertimbangannya terkait dengan bagaimana sih penyelesaiannya seperti itu. Jadi kami tetap koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kalau
berarti selama ini Ibu melakukan penelusuran dulu ya, penelusuran lalu diskusi bersama dengan stakeholder di sekolah ya Bu ya, terkait permasalahan. Kalau permasalahan yang memang membutuhkan waktu dikaitkan untuk diskusi bersama, kalau bisa diselesaikan hari itu bisa. Terima kasih Bu ya. Pertanyaan yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dari secara keseluruhan itu yang paling efektif adalah kita berikan pengarahan. Kan tidak semata-mata kita harus menjudge itu salah atau benar. Jadi kita berikan dulu kesempatan mereka untuk menyampaikan argumennya, apa sih penyebab terjadinya kasus seperti itu. Jadi kita beri anak itu kesempatan untuk menyampaikan apa sih penyebab permasalahan sehingga muncul kasus-kasus seperti itu. Jadi dari argumen mereka kami guru-guru bisa mengambil kesimpulan maupun pengambilan keputusan apa nanti yang akan kami ambil terkait dengan kasus-kasus yang mereka alami, baik itu dari dilema etika maupun kedudukan moral. Jadi kalau di kedudukan moral kan sudah jelas ada salah dan benarnya. Ini yang menjadi permasalahan di dilema etika. Mungkin itu yang lebih sering kita alami karena kan satu sisi merasa benar dan tindakannya itu juga benar karena itu kan sifatnya pembelaan diri. Jadi seperti itu Pak Man. Seperti itu ya. Pertanyaan nomor selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu sebenarnya berat, cuma kami sih yang lebih khusus itu perasaan tidak enak. Karena apa? Kenapa kami bilang perasaan tidak enak? Karena kami tidak bisa memuaskan semua pihak. Misalnya begini, ada satu anak si A misalnya, dia merasa benar apa yang dilakukan itu benar. Karena apa? Dia membela dirinya. Kemudian si B juga merasa benar. Saya seperti itu karena dia yang bilang. Jadi kan semuanya merasa benar. Nah ini dah perasaan kami itu apa? Kalau menyalahkan kami tidak enak karena si A membela dirinya, si B pun juga membela dirinya. Jadi perasaan tidak enak itu ya seperti itu, tidak bisa memuaskan semua pihak. Apalagi nanti ada orang tuanya yang mendengar kemudian datang ke sekolah. Nah jadinya kan perasaan canggung jadinya. Siapa sih yang harus kita benarkan maupun kita salahkan? Jadi tantangannya itu ya seperti itu, tidak bisa memuaskan semua pihak. Berarti tantangan yang Ibu alami selama ini memang perasaan tidak enak ya, karena Ibu merasa tidak mampu atau kurang bisa memuaskan semua orangnya, tidak bisa menyenangkan semua orang. Baik Bu, pertanyaan kelima Ibu, apakah Anda atau Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Baik, untuk tata cara kami itu tidak pernah ada menjadwalkan. Hanya saja kan kami tergantung nanti situasinya. Kalau memang kasus itu harus diselesaikan hari itu, ya kami selesaikan hari itu. Tapi kalau ada kasus yang memang membutuhkan proses yang panjang, otomatis kan kita harus mendatangkan orang tua, mendatangkan komite. Kalau misalnya juga tidak menemukan jawaban, kami akan mendatangkan pengawas. Jadi biar semuanya lebih jelas. Karena apa? Kami tidak mau nanti ada ketersinggungan antara orang tua. Karena ini kan masih di lingkup siswa SD, tapi akan merembet ke orang tua. Nah jadi tetap kami musyawarah, koordinasi dengan guru-guru dulu. Kalau emang sekali dua kali anak itu masih bisa dibina, diperhatikan, kemudian dibimbing, kita biarkan. Nanti kalau sampai 3-4 kali berulang, otomatis kita harus mendatangkan orang tua. Dengan kami memberikan pengarahan, penguatan, pembinaan, tidak terlepas juga kerjasama kami dengan orang tuanya untuk membina si anak. Jadi tidak semata-mata anak ini dibina di sekolah saja, di rumah pun juga kami harus bersama dengan orang tuanya agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Berarti kembali lagi ke kasusnya Bu ya,
masa kecilnya Iya, kasus, betul. kalau bisa diselesaikan hari ini juga, bisa diselesaikan kalau membutuhkan waktu, bisa dicarikan waktu atau jadwalnya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Kalau faktor yang mempermudah, maksudnya peran dari guru dan stakeholder yang ada di sekolah itu yang utama. Karena apa? Kita di lingkup sekolah kan otomatis berhadapan langsung dengan guru-gurunya, wali kelasnya. Kalau misalnya tidak juga mendapatkan hasil yang baik atau mungkin jawaban yang pas, baru nanti kita akan datangkan komite selaku perantara kami dengan masyarakat. Kalau memang tidak juga menghasilkan hal yang baik atau tidak memuaskan dari pihak yang mengalami kasus ini, otomatis kami kan mendatangkan pengawalan. Jadi ini tidak semata-mata keputusan mutlak ada di tangan kami. Jadi kami tetap koordinasi dulu dengan gurunya, setelah gurunya baru ke pihak yang lebih berwenang, artinya yang lebih memahami terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Nanti Ibu memanfaatkan peran stakeholder, stakeholder di sekolah ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema itu? Hal yang paling yang pahami atau mungkin berkesan selama dia menjalani tugas sebagai pimpinan, kita mengutamakan koordinasi dan musyawarah. Jadi hanya dengan itu kita tidak ada miskomunikasi. Jadi apapun nanti permasalahan yang terjadi di sekolah itu tetap keputusan itu berdasarkan hasil koordinasi ataupun musyawarah. Otomatis kalau sudah koordinasi kan satu persepsi jadinya. Tentunya dengan pikiran yang tenang. Kenapa? Kalau kita pikirannya tidak tenang, kita ikut emosi, maka akan sulit menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Jadi seperti itu Pak. Itu ya, mungkin itu saja wawancara kita dulu ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian atau pertanyaan saya tadi ada hal-hal yang tidak berkenan dari Ibu, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekali lagi Bu ya, sudah membantu saya dalam kegiatan atau pendidikan